Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan saya coba untuk mereview pertandingan-pertandingan yang menarik terjadi di Boxing Day sehari setelah Natal. Dan bagaimana The Reds Liverpool mampu sekarang untuk bisa mengambil alih puncak klasemen di IPL ya. Sambil menunggu laga yang nantinya hari ini akan dimainkan antara Arsenal yang menjamu West Ham di Derby London, tapi setidaknya bagi Jurgen Klopp ada senyum di sana ketika mereka mendapatkan 3 poin krusial di Turf Moor, markasnya Burnley. Dan sejak menit ke-6 memang Liverpool sudah unggul dengan gol dari Darwin Núñez, dan ini menjadi gol yang sangat penting bagi Núñez karena sudah 8 pertandingan yang dia lewati di Liga Premier Inggris tanpa bisa membuat sebiji gol pun sejak November yang lalu. Bahkan dia juga melewati ada 1 pertandingan di Carabao dan 3 pertandingan di Liga Eropa. Sekarang dia merayakan gol dia, saya pikir tembakan juga dari luar kotak penalti jarang-jarang kita lihat dengan sepakan dari Núñez kalau dari kotak penalti, dan dia mendapatkan umpan yang matang dari Cody Gakpo untuk membuat Liverpool unggul. Dan saya rasa kemenangan 2-0 atas Burnley ini wajar didapatkan oleh Virgil van Dijk dan kawan-kawan, karena mereka menguasai pertandingan. 69% penguasaan bola dari Liverpool, 31% dari Burnley. Bahkan mereka bisa melepaskan ada 20 tembakan ya di sana dengan 10 on target. Tuan rumah hanya melepaskan 9 tembakan dan tanpa on target sama sekali. Jadi kalau melihat dari sini memang tidak berimbang dan Liverpool mestinya bisa mendapatkan lebih dari 2 gol. Nah, gol kedua mereka terjadi itu di penghujung laga di waktu normal. Kembalinya Diogo Jota, dan Jota bisa mencetak gol setelah mendapatkan umpan dari Luis Diaz dengan tumit, dan ini juga disambut dengan baik oleh Diogo Jota karena dia melewati beberapa pertandingan dengan cedera. Dan menarik bagi kedua pemain yang mencetak gol bagi Liverpool, Núñez mencetak gol ini dengan 5 gol sejauh ini di Liga Premier dengan 5 assist, sementara Jota juga membuat dengan 5 gol. Dua-dua membuat masing-masing 5 gol. Dan ini modal bagus ketika Liverpool akan balik ke kandang untuk menjamu Newcastle United dalam pertandingan tanggal 2 Januari, itu di awal tahun yang baru 2024 di Anfield. Dan Newcastle ini tim yang sebenarnya pada musim lalu mengejutkan, tapi sekarang mereka turun begitu jauh, ya keluar dari 6 besar dengan hanya 29 poin. Mereka juga dikejutkan kemarin dengan kekalahan di kandang dari Nottingham Forest. Tidak ada yang menduga tim asuhan Eddie Howe ini harus kalah dengan 1-3, dan ini akan menjadi calon lawan Liverpool. Jadi saya kira Liverpool punya kesempatan besar untuk bisa mempertahankan posisi mereka. Tinggal melihat apakah Arsenal akan tertahan atau kalah. Nah, ini akan menguntungkan bagi Liverpool. Tapi kalau Arsenal menang, Arsenal akan ambil alih lagi klasemen dengan selisih 1 poin. Kalau sekarang Liverpool dengan 42 poin, Arsenal 40, Arsenal akan mengambil alih kalau menang melawan West Ham United dengan 1 poin. Artinya ada 43 poin. Liverpool juga sangat diuntungkan dalam kemenangan ini. Di saat dalam pertandingan lainnya, Aston Villa yang terus bisa menempel ketat, menekan Arsenal dan Liverpool yang berada di peringkat ketiga, kalah secara dramatis. Ketika mereka menjambangi Old Trafford, mereka sebenarnya sudah unggul 2-0. Kemenangan sudah di depan mata bagi tim asuhan Unai Emery ini. Ya, tetapi sayang, keunggulan 2-0 di dalam 6 menit yang mereka lakukan di babak pertama lewat gol John McGinn, kemudian Leander De Donker, itu tidak mampu mereka pertahankan sampai akhir pertandingan. Bahkan Setan Merah melakukan comeback dengan luar biasa, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan 3 gol di babak kedua. Brace dibuat oleh pemain muda Garnacho sebelum Rasmus Højlund bisa mencetak gol 8 menit menjelang waktu normal selesai, dan ini langsung membungkam kubu bagi Aston Villa, tim yang penuh kejutan pada musim ini, karena kita tahu bersama mereka bisa mengalahkan Spurs, bisa mengalahkan Manchester City, mengalahkan Arsenal, dan nyaris mereka bisa menang dalam pertandingan melawan Manchester United setelah itu terbuka di babak pertama. Tapi kegilaan Manchester United di babak kedua, dan bahkan Garnacho bisa membuat 3 gol atau hat-trick ketika sebelum dia membuat 2 gol itu ada gol pertama yang diciptakan kerjasama dengan Rashford yang dianulir karena kedapatan Garnacho dalam posisi offside. Dan apapun yang harus dikatakan di sini,
patut untuk dirayakan, bersyukur bagi tim asuhan Erik ten Hag ini karena mereka menghadapi tim yang kuat, tim yang sedang bagus, tapi mereka bisa memenangkan pertandingan, membalikkan keadaan dari ketinggalan 2-0, tidak mudah. Tetapi MU ini kan tidak konsisten memang bermain. Kali ini mereka bermain dengan heroik, dengan sangat bagus. Nanti pada pertandingan berikut, mereka tiba-tiba tumbang, kalah. Ya. Dan itu yang harus saya pikir dipikirkan oleh Erik ten Hag. Kalau mereka ingin terus bisa melaju mendekati zona Champions, agak berat tertinggal 11 poin dari Liverpool yang berada di puncak. Paling tidak mereka akan bersaing di Liga Eropa. Posisi bagi MU sekarang sudah ada di peringkat ke-6, naik ke peringkat ke-6 ya dengan 31 poin. Masih butuh waktu perjuangan. Kalau melihat tidak konsistennya penampilan MU ini sulit untuk diprediksi. Apakah mereka akan bermain seperti saat mereka bisa membalikan keadaan, comeback melawan Aston Villa? Itu kan menjadi pertanyaan utama. Nah, kita akan tunggu ya ke depan bagaimana MU ini bisa bermain. Dibutuhkan konsistensi memang. Mereka harus bisa mempertahankan ritme permainan mereka seperti ini. Tapi kalau naik turun tidak bisa ditebak. Ini sangat sulit bagi MU. Nah, kita akan nantikan duel pada hari ini juga akan dimainkan di mana saya bilang tadi Arsenal sedang menjamu West Ham, kemudian ada Spurs menghadapi Brighton, ini juga kuat. Spurs sementara di posisi keempat menggeser City, dan City juga harus bisa menang saat mereka melawan Everton. Dan apakah ada kejutan lagi? Itu yang kita akan tunggu. Tapi bagi Liverpool dengan kekalahan Aston Villa artinya ini enak buat mereka. Tinggal mereka menantikan duel antara Arsenal dan West Ham. Kita lihat sebentar ya, kalau bisa melihat dari sini, ini adalah pesta atau gol yang dibuat oleh Rasmus Højlund, gol penentuan ini. Luar biasa ya. Membuat pemain-pemain Aston Villa itu langsung down ketika gol dari Rasmus Højlund ini, pemain Denmark, yang akhirnya memupuskan harapan mereka untuk bisa memenangkan laga atau paling tidak membawa 1 poin dari Old Trafford. Oke, dengan saya Bung Ropan, terima kasih untuk W88, Burnley, juga Kopi Waanal, Kopi Papua, Ardiles, dan juga dengan Leones. Ciao.